Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekalian, untuk penggunaan uh, perancangan PowerSim dengan menggunakan software PowerSim ini, silahkan kalian ikuti petunjuk dalam menginstal. Ya, seperti yang saya share di LMS sudah ada semua. Ya, PowerSim ini sebagai salah satu alat atau tool yang digunakan di dalam pemodelan sistem. Ada beberapa hal yang sering kita dengar, ada iThink, ada Stella, ada PowerSim. Di dalam kuliah di Politeknik, saya gunakan PowerSim, ya. Oke. Nah, PowerSim ini sebagai alat bantu. Dalam pemodelan sistem tidak bisa menggunakan manual, tidak bisa. Ya, sistem dinamis tidak bisa memakai manual, semua menggunakan software, ya. Oke. Nah, apa-apa yang perlu kita pahami di dalam penggunaan PowerSim. Jadi yang pertama, kita harus pelajari apa itu apa namanya komponen-komponen penyusun dalam model. Ini adalah stok atau level. Ya, misalkan jumlah penduduk. Kabupaten Jember tahun 2001. Ya, stok, ya, stok atau level. Gimana caranya? Oke, jumlah penduduknya umpamanya ini kita tulis tekan 2 kali gitu ya. Ya, tekan. Nah, ini pada kotak ini ya, tuliskan berapa jumlah penduduknya. Misalkan 2.500.000. Memang sekitar itu ya, 2.500.000 lebih ya, sampai 2,5 juta lebih ya. Langsung set. Jadi sini adalah variabelnya ya. Ya, jumlah penduduk Kabupaten Jember tahun 2001 ya. Set atau enter 2 kali juga bisa. Kalau masih ada tanda tanya itu belum selesai ya. Oke. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tekan lagi. Oh, ini ada jumlah penduduk. Apa nih komponennya? Jadi define variable. Jadi di sini apa satuannya? Kita lengkapi. Jiwa. Unit pengukurannya apa? Jiwa. Kemudian documentation. Documentation. Ini adalah menunjukkan. Ya, jadi kalau kalian penelitian harus mau menjelaskan lebih detail apa maksudnya ini, ya. Menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Jember ya pada tahun 2021. Cukup? Nah, tidak ya. Oke, enter 2 kali sudah. Jadi kalau kita buka ini apa artinya? Oh, ternyata ini jumlah penduduk Kabupaten Jember tahun 2021 adalah menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Jember tahun 2021. Sudah selesai. Oke, mau kalau ditambahkan menurut BPS, misalkan sensus sumber sensus penduduk tahun 2018 misalkan gitu ya. 2020 misalkan ya. Boleh, boleh. Ini kemampuan kita di dalam menerjemahkan, memaknai setiap variabel. Oke? Oke, enter 2 kali itu aja. Boleh set oke, boleh. Enter 2 kali juga boleh. Nah, ini berarti posisi stok jumlah penduduk ada 2,5 juta. Nah, misalkan saya ingin tahu perubahan dinamis jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Gimana caranya? Ya, tentu ya, dan sebagai suatu sistem, jadi ini misalkan sistem pertumbuhan penduduk atau sistem kependudukan di Kabupaten Jember misalkan, maka di situ ada penambahan satu sisi, ya penambahan berarti input, kemudian ada pengurangan itu adalah output. Apa yang perlu kita tambahkan? Ini ya, ini penambahan. Tekan, ya,
Ya, saya ulangi lagi. Ini ambil, ya. Jadi yang ada auxiliary-nya ini, rate itu menunjukkan laju pertumbuhan, laju penambahan. Jadi kalau masuk itu berarti penambahan. Udah. Kalau keluar berarti pengurangan. Jadi sebelah sisi kiri, kalau tanda-tanda masuk berarti masuk dalam subsistem ini pada level atau stok ini berarti ada penambahan. Berapa penambahan? Masih tanda tanya. Ya. Sebelah kanan ada pengurangan. Tekan, paskan ini, tekan, tarik. Ya ini sudah tidak berubah, mau panjang boleh, ini kan tinggal ngatur aja ya. Oke. Ini saya kurangi lagi lah ya. Terlalu panjang. Jumlah penduduk saya kurangi aja. Gitu ya. Ini berarti sebelah kanan adalah pengurangan penduduk. Yang sebelah kanan pengurangan penduduk. Sebelah sini adalah penambahan. Nah, ini pengurangan. Tidak boleh dalam sistem dengan nama yang sama, tidak mau dia. Ya kan tadi sudah salah ngetik saya, ya. Penambahan di sebelah kanan adalah pengurangan. Misalkan sama saya tulis misal penambahan, dia tidak mau. Tidak mau, ya. Tidak mau diduakan lah gitu ya. Oke. Masih tanda tanya. Kalau sistem ini masih tanda tanya berarti belum selesai. Apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi apa namanya penambahan produk? Oh, misalkan kelahiran, ya, kelahiran. Tentu kelahiran akan dipengaruhi oleh laju kelahiran. Ya, ya. Oke. Kemudian ada imigrasi. Ada laju imigrasi. Ya, maka panahnya tinggal nambahkan masing-masing ini. Ini butuh latihan memang, tidak ucuk-ucuk bisa. Ini namanya konektor. Kalau ini konektor bersyarat, ini yang kita gunakan. Arahnya silahkan kalian atur suka-suka boleh ya. Jadi tidak ada ketentuannya ya supaya tampilannya cantik, atur sendiri ya. Oke. Sebelah kanan juga sama, ada kematian. Kemudian ada laju, jadi konstanta ini konstan itu artinya konstanta, berapa laju kematian. Kemudian ada berapa tingkat apa namanya emigrasi, uh, emigrasi. Ya, ini adalah laju emigrasi. Gabungkan konektornya aja ya. Oke. Jadi ini laju imigrasi. Ini laju emigrasi.
Ya toh? Oke. Ya. 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 Misalkan jumlah penduduk sudah ada, kemudian penambahan penduduk itu logikanya, ya, 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 jumlah penduduk ditambah laju kelahiran. Jadi ini langsung menggunakan tombol-tombol yang di sini. Jadi laju kelahiran. Kalau jadi ini link variabel ini menunjukkan ada konektor antara variabel satu dengan lain. Kalau tidak ada dia tidak tampil. Laju kelahiran dikalikan dengan jumlah kelahiran. Lahir berapa? Ditambah laju imigrasi dikalikan dengan berapa tingkat imigrasinya. Set, enter. Ya. Kelahirannya umpamanya ini adalah berapa? Atau ya, kelahirannya berapa? Misalkan eh, umpamanya lahirannya 50.000. Laju kelahirannya umpamanya 1,5%, ya. Laju imigrasinya ini 1,5%, misalkan di sini 0,05%. Oh, ini tidak usah lah, berarti ini tidak usah, berarti kalau sudah masukkan ini tidak usah lah, ini tidak usah, imigrasi tidak usah, langsung aja kelahiran.
biar gampang gitu ya. Ini kematian juga dibuang aja, ini juga dibuang, langsung aja laju aja ya. Persentase laju kematiannya tadi, kelahirannya 1,5, kematian misalkan 0,5, 0,03%. Ini 1,5, 1,5, 0,3% saja. Oke. Ya. Ini berapa tadi nih? 0,05. Misalkan di sini 0,07. Ini salah ya. Jumlah penduduk, laju kelahiran ditambah jumlah penduduk kali laju imigrasi. Ya. Ini juga sama, jumlah penduduk kali laju kematian tambah jumlah penduduk dikalikan laju imigrasi. Emigrasi salah ini. Ini emigrasi ya. Ini udah kan? Bahwa jadi kita bisa menjelaskan bahwa sistem ini, sistem pendudukan ini kita sederhanakan sajalah biar tidak terlalu kompleks ya. Bahwa jumlah penambahan penduduk itu dipengaruhi dari berapa laju kelahiran, berapa laju imigrasi. Ini kan penambahan ya. Ini penambahan penduduk. Jadi katakan sini penambahan penduduk adalah jumlah penduduk kalikan laju kelahiran ditambah jumlah penduduk kalikan laju imigrasi ya. Nah, semua ini data statistik yang kalian gunakan. Yang sisi sebelah kanan, jadi pengurangan ini penambahan penduduk, di sini ada pengurangan penduduk. Harapannya jumlah penambahan tidak lebih atau jumlah pengurangan tidak lebih besar daripada penambahan penduduk ya. Itu kalau normalnya. Kalau jumlah kematian jauh lebih besar dari kelahiran berarti tidak sehat ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Ini tampilan sudah lah ya. Bagaimana kita melihat dalam bentuk graf? Ya. Ini ya. Ini gambarnya ini yang graf. Ya, apa saja yang define tabel? Oke. Ya. Semua ini tabel misalkan. Aja pengulangan. Add time. Time-nya diganti nih. Time-nya tahun. Ya. From tahun misalkan 2021 sampai 2031. Stepnya 1, oke? Set. Udah? Udah kan? Jadi kalau ditarik garis nih,
Kalau pakai Excel nggak bisa ya. Jadi sebenarnya ini secara otomatis software ini memberikan kemudahan sampai 100 tahun. Tapi buat apa memberikan terlalu lama gitu ya. Tapi ini bukanlah analisis trend, bukan. Ya, ini namanya pemodelan. Kalau trend hanya dua variabel, waktu dan jumlah. Kalau ini banyak variabel, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bayangkan. Ya, ini tidak semua yang kita tampilkan. Run. Oh sorry, ada simulate dulu. Sorry, simulate dulu. Simulation, tolong hati-hati nih. Ya, stopnya itu adalah startnya adalah 2021 sampai 2031. Ya, dengan Euler. Nah, time stepnya oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi, tadi maaf ada kesalahan. Memang harus di simulation dulu. Simulasi ini waktunya kapan? Ya, simulation setup kapan dimulai? Tahun 2001 sampai 2003, tergantung kebutuhan. Mau berapa tahun boleh. 100 tahun bisa, bisa. Ya, tinggal oke. Okay. Ya, oke okay, ya. Udah bisa ini. Nah, ya. Oke. Okay. Variabel tergantung kita udah. Ya. Berarti penambahan penduduknya dalam 1 tahun hanya 38.000. Ini 39.000 ada penambahan. Karena ada tren penambahan toh. Di sini 1,5%, di sini tadi berapa dia? 0,05%. Jadi penambahan 38, pengurangannya 25, 2.500. Berarti totalnya tidak kurang sekitar berapa nih? 36.250 orang pada tahun ini. Makanya jadi ini toh 2.500, tahun berikutnya menjadi 2.536.250 orang. Betul kan? Dan seterusnya. Oke, paham? Maka diproyeksikan berdasarkan variabel-variabel penyusun di dalam sistem kependudukan ini bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2031 menjadi 2.887.091 3,33. Tidak ada manusia 3,33. Dibulatkan menjadi 92. Begitulah ya. Jauh lebih mudah memproyeksikan ini, ya. Jadi formulasi dinamis dari suatu sistem itu akan bergerak. Pak, misalkan jadi seorang kepala daerah dari bupati misalkan. Target saya kelahiran ini kita tekan, kita turunkan. Pertama menjadi 10 tahun lagi. Oh, kebetulan bupatinya 5 tahun. Oh, saya rubah Pak, ini 5 tahun misalkan. Oke, simulasinya kita tangki 5 tahun, ya. Menjadi 2026 ya. Kan di sini salah saya ini ya. Ini pengaturannya. Udah.
Berarti di akhir masa jabatannya itu jumlah penduduknya nambah 186 ribu. Nah, dengan asumsi kelahirannya adalah berdasarkan data statistik di sini berdasarkan 1,53 imigrasi. Kalau imigrasi kan tidak bisa dirubah. Nggak bisa. Orang mau pindah, mau masuk, mau keluar kan tergantung. Kenapa banyak imigrasi? Misalkan menjadi TKI, itu imigrasi. Walaupun dalam jangka pendek, misalkan 4 tahun. Iya, kalau 4 tahun. Kalau lebih kontraknya bisa bertahun-tahun. Ya, maka sebagai seorang bupati bisa saja ini laju kelahiran itu bisa melalui program keluarga bencana diintensifkan, menggerakkan posyandu dan seterusnya. Seluruh komponen PKK di daerah diaktifkan kembali, bekerja sama dengan TNI, dengan ABRI masuk desa. Kalau dulu, sekarang TNI masuk desa. Program misalkan KB diintensifkan, peningkatan kesejahteraan rakyat, income per kapita dan seterusnya. Sarana yang dibutuhkan ditingkatkan. Bagaimana para bidan dan tenaga medis bisa memberikan layanan kesehatan bagi anak supaya tetap sehat, lahir sehat, juga nanti besar cukup, gizinya cukup dan seterusnya. Nah, seorang bupati punya rencana. Targetnya awalnya tingkat kelahirannya adalah 1,58. Kita targetnya 1,5%, kita turunkan menjadi 1,1%. Bisa, bisa. Apakah bisa berubah? Iya. Oke. Dengan tingkat kematian, dengan kena kesehatan meningkat, ya, layanan fasilitas kesehatan, maka di sini turunkan lagi. Misalkan 0,2. Apa yang terjadi? Ran. Wah, bayangkan. Selama jumlah berbagai program yang terencana, tersistemik, maka jumlah penduduk kita tekan, ya, dari awalnya 1,86 menjadi hanya 135.000. Itu banyak sekali. Karena setiap jiwa, setiap nyawa rakyat itu harus mendapatkan kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan pakan, papan, kebutuhan pendidikan, layanan kesehatan dan seterusnya. Tanggung jawab seorang bupati. Paham ya? Dampaknya luar biasa. Jadi berbicara sistem seperti ini aja begitu kompleks. Oke, paham? Ya. Kalau ini gambar secara uh, menggunakan tabel. Pak, saya ingin menggunakan graf ini ya, graf ya. Ya, misalkan mau tampilkan apa? Jumlah penduduk, laju penambahan, laju pengurangan. Oke, langsung run. Udah kelihatan ya. Cukup ini aja, ini kurangi aja. Ini Bu. Ya. Nanti ini ya. Run. Run stop. Ini run stop. Step dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, bisa hari, bisa bulan, bisa detik, bisa tergantung ya. Misalkan pertumbuhan sel itu detik. Ya, populasi kambing bisa aja dari bulan ke bulan, tahun ke tahun gitu ya. Step by step, coba kita perhatikan. Gitu. Ini juga bergerak. Kelebihannya ya, ini bisa bergerak. Ya. Kalau misalkan saya ini laju kematian, saya masukkan laju kelahiran. Oke. Ini step by step lihat. Awalnya 1,5, saya turunkan ini.
Ya. Ini udah turun tadi 35, 36 toh. Udah naik lagi. Turun lagi. Perhatikan ini kan berubah toh. Ya. Ini baru satu variabel. Kalau beberapa variabel misalkan ada pengurangan, kudu dirubah juga, maka akan berubah juga. Ya. 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 Tuh. Oke. Paham ya? Oke, sementara itulah untuk bagaimana cara mengoperasikan ini. Ya. Oke, sementara cukup ya. Nanti secara bertahap bagaimana cara mengoperasikan Power SIM, eh, tergantung topiknya kita bahas nanti ya. Oke, sementara itu semoga kalian tidak ada kesulitan untuk menggunakan software ini di dalam pemodelan sistem, dan pemanfaatan cukup banyak, cukup luas pada semua bidang ilmu kajian ya. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.